Shalom saudara-saudara, kembali lagi kita dalam program Rema, restorasi melalui Alkitab. Saya percaya bahwa damai sejahteranya dan pemeliharaannya dalam kasih karunia-Nya senantiasa melimpahi seluruh hidup kita. Mazmur 105. Saya akan membacakannya dalam ayat 1-3. Puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Keluarga besar Rema yang saya kasihi, sahabat-sahabat Yesus, ya saya muliakan. Mazmur ini saudara-saudara berbicara tentang puji-pujian kepada Allah atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Apa yang Allah lakukan terhadap bangsa Israel, saudara, itu bukan hal yang kecil. Dan tidak ada satu Allah pun di bumi ini yang sanggup melakukan itu terhadap satu umat. Bagaimana Dia menuntun bangsa itu keluar dari tanah perbudakan, menghadapi satu raja yang sangat berkuasa atas dunia pada masa itu, saudara. Raja yang luar biasa punya kekuatan yang dahsyat. Tetapi tidak sanggup sedikit pun untuk bisa menghadapi Allah. Tidak sanggup, saudara-saudara. Dengan perbuatan-perbuatan ajaib ditunjukkan oleh Tuhan yang kita kenal dengan 10 tulah. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Dan akhirnya Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan itu, di mana mereka harus diperbudak. 4,5 abad, saudara, bukan waktu yang pendek. Berapa generasi lewat. Tetapi Tuhan membawa mereka di perjalanan menuju ke tanah perjanjian. Tanah itu pun, saudara, adalah tanah yang menunjukkan kedaulatan Allah atas bumi ini, saudara. Memberikan kepada bangsa itu tanah yang sudah siap, yang sudah dikelola, yang tidak perlu diapa-apakan lagi. Mereka tinggal masuk, menikmati di sana, saudara-saudara. Semua sudah ada. Itu sebabnya Tuhan berkata tanah susu dan madu. Artinya mereka tinggal datang, tinggal dan menikmati tempat itu. Tetapi saudara-saudara, kita tahu berkali-kali bangsa itu, saudara, berontak terhadap Tuhan. Ya, akibat daripada itu mereka sering mengalami berbagai hal yang tidak mereka harapkan tentunya, dan siapapun tidak mengharapkan hal-hal yang buruk terjadi dalam hidup mereka. Tapi di sini kita melihat, bukan Allah menghendaki untuk mereka mengalami hal-hal yang buruk atau penghukuman-penghukuman akibat dari pelanggaran mereka. Allah sama sekali tidak mengharapkan. Tetapi saudara, itu terjadi karena mereka sendiri yang mempermainkan apa yang betul-betul Allah sudah lakukan terhadap mereka. Mereka tidak mengingat dan melupakan kebaikan-kebaikan Allah. Mereka meragukan Allah, padahal Allah begitu nyata menyatakan kemuliaan kuasa-Nya. Nah, itulah sebabnya pemazmur di sini mengingatkan saudara-saudara, mengapa kita perlu bersyukur. Dan ini adalah satu panggilan mulia buat kita, saudara. Memperkenalkan perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyi baginya, bermazmur baginya, mempercakapkan perbuatannya yang ajaib. Daripada saudara-saudara kita merusak hati, daripada kita, saudara-saudara, merusak hubungan dengan sesama, daripada kita juga merusak hubungan-hubungan kita, merasa menjadi bersalah di hadapan Tuhan, tertuduh. Karena yang kita percakapkan bukanlah perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib,
Tapi yang kita percakapkan, saudara, adalah hal-hal keburukan orang lain. Yang kita percakapkan, saudara-saudara, adalah perkara-perkara yang tidak membangun iman orang. Yang kita percakapkan adalah perkara-perkara yang hanya sedang menjatuhkan orang lain, sedang menindas orang lain, sedang memperlakukan orang lain, atau sedang mengumbar, saudara-saudara, kebencian di dalam hati kita terhadap orang lain. Daripada kita sedang mengotori diri, daripada kita sedang menghancurkan diri, ada satu tugas yang sebenarnya sangat mulia. Dan ini, saudara-saudara, adalah satu amanat agung yang ditinggalkan Yesus buat kita. Percakapkan, saudara, perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib. Ini akan lebih membangun kalau saudara duduk, lalu saudara berbicara tentang hal-hal yang baik, hal-hal yang besar, hal-hal yang Tuhan ingin Anda lakukan ke depan, hal-hal yang bisa membangun sahabat-sahabatmu, teman-temanmu, menguatkan mereka. Bukan menyetujui kesalahan-kesalahannya. Bukannya kita mendukung, saudara-saudara, kalau orang mengatakan hal-hal yang tidak baik tentang seorang, kita ikut mendukung perasaan-perasaannya sebagai teman. Bukan. Tetapi saudara, teman yang baik, sahabat yang baik adalah bagaimana dia meluruskan semua, membawa sahabatnya ini kepada penyembuhan atas hatinya, untuk membawa dia kepada rencana Allah dalam hidup ini, saudara-saudara. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah yang membuat orang Israel, saudara, banyak harus mengalami penderitaan demi penderitaan, baik secara fisik, mental, batin mereka. Yang banyak juga dialami oleh orang-orang yang notabene percaya, saudara-saudara, kepada Tuhan, kepada Yesus. Terus merasa tertuduh bersalah. Karena hal-hal seperti ini, bukannya berpikir, saudara-saudara, atau mengatakan hal yang baik tentang orang lain, tetapi mulai merancangkan atau berpikir hal-hal yang bisa menguntungkan dirinya dia sendiri dan menjatuhkan orang lain. Picik, saudara-saudara, ini namanya licik. Dan inilah dosa-dosa yang membuat orang itu menjadi sengsara dalam batinnya. Sehingga lama-lama dia malas datang kepada Tuhan karena tuduhan-tuduhan di dalam diri, selalu merasa bersalah. Tetapi pemazmur di sini mengingatkan bangsa Israel. Ingat apa yang Tuhan sudah perbuat. Dan seharusnya inilah yang dilakukan adalah bersyukurlah kepada Tuhan. Perkenalkan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Itu sebabnya tidak banyak orang percaya yang bersuka hati sungguh-sungguh, saudara-saudara, menyembah, memuji, memuliakan Tuhan. Tapi seringkali kita memuji, memuliakan Tuhan oleh karena disuruh. Karena takut, saudara-saudara. Bukan karena hubungan yang baik, bukan karena hubungan yang begitu lekat dengan Bapa, dengan Allah, yang adalah Bapa saudara sendiri. Tapi mari hari ini kita flashback, ingat segala kebaikan Tuhan yang Allah telah berikan, lakukan terhadap engkau. Buat apa saudara menyimpan semua perkataan orang lain yang buruk? Buat apa saudara menyimpan kebencian? Buat apa saudara menyimpan hal-hal yang tidak berguna? Dan kemudian menghancurkan diri saudara sendiri dengan memulai membuat hal-hal yang tidak baik. Saudara yang saya kasih, saya beritahu, Yesus sangat mengasihi saudara. Dia sudah melakukan semua yang terbaik untukmu. Yang perlu saudara lakukan, mari kita banyak memuji, bersyukur kepada Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, saudara, tidak pernah akan habis yang namanya omongan orang. Tidak pernah akan habis yang namanya tidak diterima orang, ditolak, seringkali tidak dihormati, tidak diperlakukan yang baik. Tergantung kita, saudara. Kalau engkau membiarkan hidupmu dinodai terus seperti itu, saudara-saudara, maka saudara akan hancur. Tidak banyak orang yang menyukai saudara.
Tetapi kalau saudara menghapus semua itu, karena saudara tahu siapa diri saudara di dalam Allah, saudara melepaskan, mengebaskan semua debu-debu itu dari dalam dirimu, maka engkau akan melihat selalu hal yang baik ke depan. Banyak orang buram penglihatannya ke depan, saudara. Dalam arti tidak tahu visi yang harus dia kerjakan. Karena apa? Terlalu banyak noda itu dia biarkan dalam dirinya. Karena itu saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan biarkan dirimu dengan noda-noda itu. Buang. Yang kau perlu renungkan, ingat semua kebaikan Tuhan. Hidup di dalam anugerah Allah itu. Lakukan yang baik. Satu, bersyukur selalu. Yang kedua adalah percakapkanlah perbuatan-perbuatan Allah yang besar dan ajaib. Ingat akan kebaikannya. Dan memuji Tuhan. Bersyukur senantiasa. Menyanyi bagi Tuhan. Bergembira karena Tuhan menyertai hidup saudara. Tuhan memberkati engkau. Melimpahi saudara dengan segala berkat-Nya. Terima kasih Tuhan. Kiranya hari-hari kami tidak buang Tuhan. Kiranya kekuatan kami tidak buang-buang hanya dengan perkataan-perkataan dan cerita-cerita yang omong kosong. Cerita-cerita yang tidak membangun, tidak bermakna. Tetapi Tuhan, percakapan kami adalah percakapan yang membangun, yang mempercakapkan kebesaran, kebaikan, dan keajaiban Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Jalani harimu saudara dengan kegembiraan di dalam Tuhan. Selalu bersyukur. Percakapkan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Biar nama Tuhan dimuliakan. Saya ucapkan salam restorasi.